Bapak, Ibu, Bruder, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih, Horas, selamat Natal, Dohot Tahun Baru 2020 Tolu. Anggiat ma ngolut tabe ikohi holong Dohot Lasmi Roha. Selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Pagi hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Misa akan dipimpin oleh Romo Kasianus Teguh Budiarto PR dan Romo Yusuf Gunarto SMM. Perayaan Ekaristi pagi hari ini menggunakan nuansa adat Batak. Bacaan pertama dan kedua akan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Selain lagu Ordinarium, kita akan menggunakan lagu dalam bahasa Batak. Agar perayaan Ekaristi hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, umat mengikuti Ekaristi dengan tertib dan sopan. Dua, umat tetap menjaga protokol kesehatan. Tiga, alat komunikasi mohon dinonaktifkan. Keempat, umat yang boleh menyambut komuni adalah umat yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Mari kita siapkan hati untuk memulai perayaan Ekaristi ini. Umat dimohon berdiri dan menghadap pintu utama gereja. Terima kasih.
bagasan guarniama, dohot ana, dohot tondi purbadia. Agogon di Tuhatta Yesus Kristus, olong ini rohani debata, dohot parsaurani tondi purbadiama, mandongani amu saluhutna. Bapak Ibu Saudara-saudari, suster, bruder, selamat pagi berkah dalam. Horas, maju ajua. Nah, kita pagi ini menyambut tahun baru 2023 dengan semangat dan tentu saja optimisme. Maka Ekaristi kita memakai gaya dengan etnik Batak supaya iman kita mengakar di dalam tradisi-tradisi masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, tahun baru ini kita juga bersama-sama gereja merayakan Pesta Maria Bunda Tuhan, Bunda Allah. Bersama ini juga kemarin Bapak Paus Emeritus kita, yaitu Paus Benediktus ke-16 menghadap Tuhan. Semuanya menjadi simbol kebersatuan, seakan-akan mengerucut, semua mengarah kepada Tuhan. Semua mengungkapkan isi iman bahwa Tuhan sumber segala hidup dan juga menjadi tujuan hidup setiap kita. Saudara-saudari yang terkasih, peranan Bunda Maria mendapat gelar sebagai Bunda Allah ini menjadi hal yang kadang dipertanyakan dalam masyarakat umum. Maria dipilih menjadi Bunda penebus. Jawaban Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Membuat Maria sempurna, menyediakan diri dipakai oleh Allah dalam karya keselamatan untuk semua bangsa. Maka mari kita memasuki Ekaristi ini, kita menyesal atas kekurangan dan dosa-dosa kita, khususnya di tahun 2022, dan kita memasuki 2023 ini, sekaligus memasuki Ekaristi ini, mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Saudara-saudari kita, bawa ucup kita masing-masing untuk memasuki tahun 2023 ini. Keluarga-keluarga kita, ucup pribadi, dan kita mendoakan juga jiwa Bapak Paus Benediktus ke-16 yang menghadap. Martangi yang Mahita, ya Allah, Engkau telah memilih perawan Maria menjadi bunda yang melahirkan putramu, sehingga kami dapat mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami. Bantulah kami untuk meneladan kesetiaan Santa Perawan Maria dalam merenungkan sabdamu dan melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan firman Tuhan. Panjaon parjolo sian buku opat Musa. Dungi romusema hatani Jehoba tusi Musa songonon. Katol hasma hatakon tusi Aron dohotu aka anak nai. Ikon songonondo dohononuna tuhala Israel lao masu nasida. Tai dipasu-pasu jala diramoti Jehoba maho. Dipasodakon Jehoba ma bohina tuho jala asi rohana midaho. Didopakon Jehoba ma bohina tuho jala dipasaorhon ma dame tutodim. Ikon songonima ape hono nasida goarhu Jehoba tuhala Israel asa au mamasu nasida. Songonima dipakulingi debata hita sadarion. Bacaan dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita
Panjahon paduaon Simas surat sian apostel Paulus mandapoton halak di Galatia. Alai dung dapot go nitikina disuruh debatama anakna tubuh sian boru-boru ginom goma nipatiki. Asa ditobus akana ginom goma nipatiki. Asa tajalo ruhut paramaon. Alai ala anak hamu disuruh debatado tu bagasan rohatta tondini anak nai na manjou-jou abba ale amang dibaini dang be hato bakto tung anak do alai molo anak laos panean doho marhite sian debata tongonima dipakulingi debata hita sadarion. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya
sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Kalau melihat saya seperti ini, seperti siapa nih coba ya? Bayangkan, Hotma Paris Utapaya. Cincinnya ya, tetapi cincinnya tidak. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah melewati tahun 2022, maka kita perlu ada suatu semangat yang baru, dan semangat ini sangat seperti yang kita harapkan. Iya. Di dalam semangat lagu-lagu yang ditunjukkan oleh saudara kita dari Batak Sumatera Utara, maka kita akan lomba semua. Siapa yang berdiri dan menari, saya akan memberi hadiah yang paling bagus sekarang. Kita akan menyanyi Sinanggar Tulo. Semua nari ya. Ayo berdiri nari. Sinanggar Tulo, Tulo, Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo, Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo, Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo, Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo, Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo, Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo, Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo, Tulo. Sinanggar Sada dua tolu binilang nida pamilang angin jong jong hami dison jumolo hami marsatabi Sinanggar Tulo, Tulo, Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo, Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo, Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo, Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo. Sinanggar Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo, Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo, Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo, Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo, Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo. Sinanggar Tulo, Tulo. Sahat-sahat ni solu Sai sahat matu bote Sai leleng hitamangolu
sai sahatu panggabe iya sinanggar tullo atullo atullo sinanggar tullo tullo atullo sinanggar tullo atullo atullo sinanggar tullo tullo atullo sinanggar tullo atullo sinanggar tullo atullo. Ora. Terima kasih, tepuk tangan untuk mulanya. Sudah dibagi-bagi hadiah, ada yang dapat rosario, yang dapat tetapi itu kemarin saya harus menukar di bank, itu susah ya. Siapa yang mau minta hadiah lagi? Ada? Mau? Oke, hadiahnya kelinu komplit. Nah, biar nanti biar sehat nanti ya untuk latihan kur. Saudara-saudari yang kasih, tahun 2022 kita digegerkan oleh peristiwa yang membuat seluruh Indonesia menjadi sedih, menangis. Seorang jenderal polisi membunuh anak buahnya. Pertanyaannya, siapakah? Anaknya siapa yang dibunuh? Brigadir Yosua. Lalu pertanyaannya, siapa nama mama dari Brigadir Yosua? Siapa? Ada hadiahnya. Hadiahnya HP. Siapa? Maria. Betul? Keliru. Oh. Pahamnya Simanjuntak. Namanya biar cepat jawab. Ya, halo, tes. Masuk, masuk. Pak Eko masuk. Tes, tes. Saudara-saudari yang namanya mama itu adalah Rosti Simanjuntak. Betul ya? Maka Rosti Simanjuntak itu namanya, dan ternyata ia membawa beban bagaimana anaknya ternyata harus menanggung seperti itu. Berita-berita selalu memberi berita gembira, tetapi tiba-tiba hilang, bahkan bisa dua. Sinanggar tulo, tulo atulo, sinanggar tulo. Nah, bisa dua, padahal dia tiba, kok bisa dua? Anak itu menjadi sedih ketika berita-berita gembira untuk tentang Yosua tiba-tiba dibalas dengan berita yang tidak disangka, yaitu meninggal. Saya bertanya pada orang yang tua di daerah adat Batak, anak laki-laki itu maknanya dalam keluarga apa? Coba, siapa yang akan menerangkan? Siapa yang akan menerangkan siapa? Bapak ya? Ya, generasi penerus. Ini yang membawa nama sampai air hidup. Dan turun-temurun anak yang membawa nama keluarga sendiri.
Itu Ram. Jadi sangat sedih keluarga itu ya, membawa nama keluarga, nama marga, dan itu yang akan meneruskan semua. Begitu ya. Oke, maka biasanya yang utama dalam keluarga Batak itu anak laki-laki gitu. Iya, oke, terima kasih. Maka Bapak Ibu bisa dibayangkan bagaimana keluarga itu sedih karena Yosua tiba-tiba tidak ada, dan itu menjadi semacam gambaran seperti itu. Kalau kita melihat keluarga kudus di Nazaret, Yesus juga lahir akhirnya. Kemudian bagaimana keluarga itu melihat Maria dan Yosef, anak Yesus sebagai laki-laki yang akan kemudian menjadi raja besar, penerus sebagai penebus manusia. Maka keluarga ini pun selalu membawa anak itu Yesus ke pengungsian di Mesir supaya aman. Ketika di Mesir kembali lagi untuk ke Israel, masuk ke Galilea, semuanya dilindungi supaya nanti anak ini sebagai anak laki-laki dalam keluarga menjadi penerus keluarga. Tetapi kemudian tidak hanya keluarga Yusuf dan Maria, tetapi keluarga besar kerajaan Allah, keluarga bangsa manusia dan ciptaan semua akan ditebusnya. Maka Yesus sungguh-sungguh diperhatikan. Kalau tadi anak itu di budaya Batak itu menjadi sangat berharga, apalagi ketika kehilangan. Kita bisa membayangkan Mama Rosti Simanjuntak itu sedihnya seperti apa. Tetapi Maria juga di dalam tadi Injil disebutkan menyimpan semua dalam hati. Semua, bahkan nanti ketika Maria berduka cita membopong jenazah Yesus turun dari salib, Maria juga hanya mengidungkan kidung luka. Luka yang selalu ditutup dengan menyimpan dalam hati, mencoba merenungkannya. Beberapa saat lalu saya ketemu dengan seorang polisi orang Kristen, dia istrinya dulu Katolik tetapi kemudian pindah Kristen. Kemudian polisi itu sebetulnya sudah perwira, semacam AKP, ya, kapten. Kemudian dia mempunyai bawahan karena seorang kasat reskrim. Kemudian dia selalu bercerita, Romo, saya selalu dengan anak buah, saya berikan masukan ini, masukan itu, saya beri masukan. Kemudian ngobrol panjang lebar akhirnya, tetapi saya belum bisa menerima. Kenapa Maria posisinya selalu kadang malah diperlakukan lebih tinggi daripada Yesus sendiri, daripada Tuhan? Kenapa orang Katolik kadang membuat Maria itu lebih tinggi? Kenapa? Apa alasannya? Di dalam kitab suci tidak ada. Saya kemudian menerangkan pelan-pelan. Dan kebetulan saya juga melihat di kantornya itu ada air aqua dan teh. Maka kemudian saya memberikan contoh seperti itu. Ini aqua gelas, bayangkan aqua gelas. Kemudian ini teh celup, ya. Kemudian saya buka di sana itu supaya ini jelas. Tes warnanya berubah ya. Mungkin tidak mencolok karena saya memakai yang lain. Saya memakai teh pada waktu itu, teh celup. Tetapi ini saya memakai obat kumur. Ternyata obat kumur mungkin sudah lama disimpan, jadi sudah nggak manjur lagi. Tetapi intinya adalah begitu saya kasih teh,
semuanya air menjadi merah, menjadi coklat. Dan saya mengatakan inilah contoh rahim Maria. Ketika Maria diputuskan menjadi perantara bagi Roh Kudus, itu menjadi kudus mukodas, yang terkudus di antara para kudus. Dan disitulah Roh Kudus berkarya. Dia akan membersihkan Maria sebagai manusia dan akan menyucikan. Maka disebut Maria tanpa noda, tanpa cela. Karena kalau orang tidak percaya, kita terangkan seperti ini, bahwa Roh Kudus yang akan membawa Yesus itu kemudian menyucikan tempat yang akan dipakai, yaitu rahim Maria, yaitu badan Maria. Maka dia dikatakan tanpa noda. Maria dikandung tanpa noda. Dan kemudian juga akhirnya Maria menjadi bunda Allah. Mereka mulai bertanya, seperti apa ini? Lalu bagaimana itu? Kenapa lebih mentuhankan Maria? Saya mengatakan sebetulnya tidak. Kalau kita ke ayam goreng Wonosobo, itu banyak lalapan, banyak sambal dan seterusnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang kita makan adalah ayam dan nasi. Tetapi kalau kita pakai sambal, itu menjadi lebih keringatan. Kalau kita pakai lalapan, menjadi lebih semangat. Itulah devosi. Devosi itu adalah kita seperti makan sambal dan lalapan. Semua membuat kita semakin bersemangat dalam makan, dalam beriman. Tetapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah makan nasinya dan juga ayamnya. Tetapi lalapan itu hanya, sambal-sambal itu hanya sampingan. Itulah devosi. Maka devosi kita pada Maria, kalau itu memang berlebihan meninggalkan Yesus, kita kadang juga keliru. Ketika kita sudah tidak mau misa, tetapi hanya lari ke tempat-tempat ziarah, itu pun juga tidak benar. Tetapi saya juga mengatakan ke polisi itu, tetapi tetap ada kepercayaan orang Katolik, yaitu per Mariam ad Jesum. Kalaupun kita tersesat, maka Maria pun akan membimbing kita kepada Yesus. Per Mariam ad Jesum. Lewat Maria kita diarahkan kepada Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Maria, bunda yang tidak bercela, kita tahu. Maria, bunda Allah, itu dari kata-kata seorang saudara sepupu dari Maria, yaitu Elisabet. Ketika Maria mengunjungi Elisabet, dikatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ibu Tuhan, itu kata-kata Elisabet yang kemudian dipakai oleh gereja untuk mengangkat Maria sebagai bunda Allah dan juga bunda gereja. Karena ketika Pentakosta, setiap peristiwa di Pentakosta, Maria selalu hadir, selalu mengikuti. Maria selalu mendukung gereja perdana ini. Sehingga dikatakan Maria bunda gereja. Sampai ketika Yohanes di depan salib, inilah ibuku, ibumu, inilah anakmu. Maria ikut Yesus di Efesus. Kemudian Yohanes ikut Yohanes di Efesus. Kemudian Yohanes diasingkan di Patmos. Kita tahu kitab Wahyu ditulis di Patmos. Penampakan-penampakan Yohanes juga didapatkan di Pulau Patmos, di mana dia dikucilkan di tempat itu. Saudara-saudari yang terkasih, itulah Maria yang menanggung segala beban kita karena dia selalu menyimpan dalam hati. Sebagaimana Ibu Rosti Simanjuntak yang menanggung derita karena anaknya yang hilang, karena meninggal, maka juga Maria merasakan hal yang sama, menjadi ibu bagi kita semua, ibu bagi gereja, ibu bagi Tuhan sendiri. Maka mari kita lanjutkan Ekaristi ini. Semoga kita semua dengan segala semangat itu memasuki tahun 2023 dalam perlindungan Bunda Maria. Amin. Mari kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya, agar selalu siap sedia menyambut kedatangannya seperti Bunda Maria. Ya Bapa, semoga gerejamu menjadi ibu yang penuh kasih, serta pelabuhan yang aman sentosa bagi siapapun yang sedang menghadapi kesulitan dan tersesat. Ajarlah kami untuk selalu siap sedia dan penuh kasih dalam mewartakan karya keselamatanmu, sebagaimana Bunda Maria yang setia dan penuh kasih dalam mendampingi Sang Juru Selamat, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon. Ya Bapa, berkatilah nusa dan bangsa kami 1 tahun mendatang, agar dapat berhasil mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan umum. Tuntunlah pula kami umat-Mu untuk semakin berani hidup atas dasar sabda kebenaran-Mu. Kami mohon. Ya Bapa, dampingilah anak-anak kami untuk selalu bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga karya kasih-Mu semakin diwartakan dan nama-Mu semakin dimuliakan. Bimbinglah pula para orang tua dalam mendampingi putra-putri mereka, agar semakin setia dan penuh kasih, seperti Bunda Maria dan Bapak Yusuf. Kami mohon. Ya Bapa, dampingilah kami, agar dalam tahun ini kami berhasil maju dalam menaruh berbelas kasih kepada sesama. Semoga kami semakin rendah hati dan tidak menuntut yang lebih berat kepada orang lain, melebihi tuntutan kepada diri sendiri. Kami mohon. Marilah kita memanjatkan doa-doa pribadi kita dalam hati. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menganugerahkan ke dalam gereja kudus-Mu ini seorang gembala utama, Paus Benediktus ke-16, dan kini Engkau memanggilnya. Berkenanlah Engkau menerima dia dalam kebahagiaan kekal di surga. Syukur atas segala pengabdian, karya, dan cintanya kepada gereja dan kepada kami semua. Semoga dengan kembalinya beliau ke dalam pangkuan-Mu, gereja menjadi sumber kebahagiaan, menjadi tempat di mana ajaran-ajaran gereja semakin ditegakkan seperti yang selalu diperjuangkan oleh Paus Benediktus ke-16. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk umat-Mu di paroki ini. Semoga dengan perayaan ini kami semua semakin menerima kekuatan untuk menjalani tahun ini bersama-sama sebagai satu kawanan, satu kumpulan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga doa dan pertolongan Bunda Maria yang Kau perkenankan mengandung Allah manusia selalu Kau indahkan bagi kepentingan dan kebaikan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
siapkan ini berasal dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Sudah supaya Tuhan Allah semesta alam semua dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari buah anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudari, mari kita berdoa supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa kami Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau berkenan memulai segala yang baik dan menyempurnakannya. Kami mohon bantulah kami yang dengan gembira merayakan pesta Santa Maria Bunda Allah, sekaligus mengawali tahun baru 2023 ini, agar kami bermegah atas awal karunia-Mu dan bersukacita atas kepenuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Maka bersama para malaikat dan malaikat agung,
bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surga, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Doa syukur agung kedua dengan anamnesa 3. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengadu Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat. Tinggallah Tuhan ajamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu,
Paus Benediktus ke-16 yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapak kami, saya minta kur untuk mengangkat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan kasih selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda pada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersama. Damai.
Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh anak-anak yang minta berkat silakan maju.
Martangi Yang Mahita. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menghidupi kami dengan kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu. Kami juga bersyukur karena telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu dan Kau anugerahi Bunda Maria sebagai bunda kami. Semoga berkat bantuan doanya, kelak kami Kau perkenankan untuk menikmati kehidupan abadi di surga dengan perantaraan Kristus Tuhan. Bapak Ibu nanti diundang untuk pesta, ya, jangan pulang dulu. Nah, sekarang kita dengarkan warta paroki sekaligus sambutan dari panitia misa inkulturasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pengumuman minggu ini di Gereja Santo Lukas Pemalang. Yang pertama, Sabtu, Minggu, tanggal 7-8 Januari, Hari Raya Penampakan Tuhan. Sabtu, pukul 18, Kur Lingkungan Stefanus, Organis Warnantia Tata Laksana Paulus. Minggu pukul 7 Kur TFM Organis Udia Tata Laksana Lingkungan Petrus. Hias altar Lingkungan Petrus. Kedua, baptisan bayi dan anak. Baptisan bayi dan anak umur kurang dari 7 tahun akan diadakan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023. Pembekalan untuk orang tua dan wali baptis hari Kamis tanggal 26 Januari pukul 16 di ruang tamu pastoran. Ketiga, laporan keuangan. Kolekte Sabtu sore 24 Desember berjumlah 10.370.000. Minggu pagi 25 Desember 7 juta. Berikutnya mohon teks dibawa pulang. Terima kasih pengumuman hari ini. Salam. Selamat pagi, berkat dalam. Horas. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Terima kasih. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam perayaan Ekaristi ini yang dirayakan dengan nuansa adat Batak Tapanuli Utara. Sehubungan dengan perayaan Ekaristi Misa ini, saya mewakili panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada Romo Teguh dan Romo Gunantoro yang telah memimpin Misa Inkulturasi Batak pada hari ini, yang mana berjalan dengan sangat meriah sekali. Kami juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah turut membantu memberikan motivasi atau dukungan, tenaga maupun ide-ide, terutama para donatur yang juga membantu mensukseskan kegiatan ini. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak keamanan, baik dari kepolisian, Kodim, Ormas, maupun semuanya yang tidak bisa kami ucapkan. Terima kasih atas keamanan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat merayakan ibadah
pagi hari ini dengan nyaman dan tentram. Saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan panitia atas kerjasamanya selama ini. Kami juga panitia berterima kasih kepada semua umat yang hadir dan setia dalam perayaan Ekaristi ini. Disadari atau tidak disadari, pasti selama perjuangan mengadakan perayaan inkulturasi ini banyak suka dan duka. Mungkin terjadi kesalahpahaman di antara kita panitia dan teman-teman. Baik perbedaan pendapat, ketersinggungan, ada sikap atau perilaku maupun kata dan pembicaraan yang tidak baik. Kami panitia mohon maaf. Namun kita mengerti bahwa itu semua timbul karena adanya semangat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita tinggalkan itu semua. Dan mari kita bersuka cita bersama dalam nuansa Natal ini. Karena Yesus Kristus lahir untuk membawa keselamatan bagi kita semua. Sebelum saya mengakhiri sambutan pada hari ini, saya selaku panitia mohon maaf sebesar-besarnya bila kesalahan dalam sikap dan perilaku maupun kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu sekalian. Seperti kata orang bijak, kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan dalam peti. Kalau ada tutur kata yang salah dari kami panitia, jangan disimpan dalam hati. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekeluar dari gereja nanti, kami ingin beramah-tamah dengan Bapak Ibu semuanya dan bersantap bersama ala kadarnya yang telah disediakan di belakang gereja atau di aula. Setelah Ekaristi ini, Bapak Ibu Saudara yang kami kasih untuk bersantap dan bersenda gurau bersama di aula gereja. Akhir kata, kami atas nama Panitia Inkulturasi Batak mengucapkan Selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Horas. Terima kasih. Horas. Kita akan melihat anak-anak sebentar supaya perut kita pada lapar biar melihat anak-anak menari.
Iya, Bapak Ibu, dalam kegembiraan kita song-song tahun 2023 dengan penuh semangat. Terlalu semangat menari, jadi kering semua ini. Tetapi tangannya basah ya. Kering. Terima kasih untuk para panitia Misa Enkulturasi Gaya Batak ini, Sumatera Utara. Terima kasih untuk semua kerja kerasnya, hebat semuanya karena latihannya memang tidak mengenal waktu, bahkan sudah gladi bersih selesai, latihan terus masih. Tepuk tangan untuk mereka semua. Untuk bagian liturgi, mungkin nanti bisa berapa bulan sekali dijadwal misa sebagai petugas kur, ya. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Juga untuk petugas, lektor, prodiakon, lektris, pemazmur, dan juga mesdinar, petugas tata tertib, kita beri tepuk tangan untuk mereka semua. Dan untuk kita semuanya yang hadir di sini, kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Maka kita song-song tahun 2023, kita mohon Tuhan selalu memberkati kita, dan juga tentu saja berkat Tuhan turun atas kita, dan kita berharap semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Amin. Horas! Kita akan siap-siap untuk pesta bersama di belakang gereja. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhani mandongani humau hu amuna. Debatana sun hina kokoima mamasu masu amuna. Ama dohot ana dohot tondi porbadia. Mardame mahita mula mardame mahita mula mardongan pasu-pasuni Tuhani.